Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penilaian portofolio. Pembahasan pertama, pengertian penilaian portofolio akan dijelaskan oleh Alia Ramadhani Harahap. Pengertian penilaian portofolio. Menurut ahli Ari Kunto 2013, menyatakan bahwa penilaian portofolio adalah metode evaluasi yang menggabungkan beragam hasil karya peserta didik untuk melihat perkembangan dan pencapaian mereka dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian portofolio adalah metode evaluasi yang menghimpun hasil karya atau pencapaian individu dalam bentuk yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penilaian ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar dan keterampilan peserta didik. Perbedaan penilaian portofolio dan tes. Tes penilaian berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Penilaian yang hanya guru berdasarkan masukan yang terbatas. Dan yang kedua yaitu penilaian tidak kolaboratif yang mendapat perhatian dalam penilaiannya hanya pencapaian. Penilaian yang digunakan dengan semua kriteria terpisah antara kegiatan pembelajaran dan testing. Sedangkan portofolio pertama yaitu penilaian berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Yang kedua, peserta didik turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas. Dan perkembangan yang berlangsung selama proses pembelajaran peserta didik menilai dirinya sendiri. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil Abdullah. Urgensi penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah salah satu dari bagian dari penilaian otentik yang dapat langsung menyentuh sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian yang menimbulkan rasa bangga yang mendorong peserta didik mencapai hasil belajar yang lebih baik. Guru dapat memanfaatkan portofolio untuk mendorong peserta didik mencapai sukses dan membangun harga dirinya. Secara tak langsung, hal ini mengakibatkan peserta didik dapat membuat kemajuan lebih cepat untuk mencapai tujuan individualnya. Begitu pula dengan guru akan merasa lebih puas dalam mengambil keputusan penilaian karena didukung oleh bukti-bukti autentik yang telah dicapai dan dikumpulkan para muridnya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Putri Melina Manulang. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai tujuan, fungsi, dan juga prinsip dari penilaian portofolio. Nah, penilaian berbasis portofolio pada dasarnya adalah salah satu bentuk instrumen penilaian dalam pembelajaran. Sebagai instrumen penilaian, maka pada prinsipnya tujuan maupun fungsinya sama dengan jenis instrumen penilaian lainnya. Tujuan penilaian portofolio menurut Arifin pada tahun 2009 pada buku halaman 199 sampai 200 menyatakan bahwasanya tujuan penilaian portofolio adalah untuk mengembangkan atau memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Sedangkan menurut Supranata dan Hatta pada tahun 2004 halaman 76, tujuan portofolio ditetapkan oleh apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan penilaian portofolio tersebut. Dalam portofolio digunakan penilaian tertulis atau paper and pen assessment, penilaian project, penilaian produk, dan catatan kemampuan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari penilaian portofolio. Yang pertama itu ada saling percaya atau mutual trust. Nah, di mana dalam suatu proses penilaian dan pengolahan data, kita harus saling percaya antara seorang pendidik dengan peserta didik. Nah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang wajar dan alami untuk berlangsungnya proses pendidikan yang baik. Jadi, saling percaya itu adalah fondasi utama untuk keberlangsungan dalam sebuah proses pendidikan. Nah, yang kedua itu ada kerahasiaan bersama atau confidentiality, di mana pada kerahasiaan ini maksudnya itu adalah ketika dalam proses pengumpulan bahan dan data, guru baik ataupun pihak mana yang berikutan untuk memproses data ini tidak menyebarluaskan data-data penilaian tersebut kepada orang banyak yang tidak memiliki kepentingan di dalam data tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu milik bersama atau joint ownership,
di mana pendidik dan peserta didik perlu memiliki berkas bersama yang mana akan ada rasa percaya atau transparansi antara penilaian yang diberikan guru dan juga hasil dari kemampuan si peserta didik tersebut. Jadi, ada rasa tanggung jawab pada diri peserta didik. Kemudian ada kepuasan atau satisfaction, di mana hasil karya portofolio yang berisi keterangan-keterangan atau bukti yang memuaskan bagi peserta didik ataupun pendidik itu menjadi salah satu pondasi yang utama untuk meningkatkan apresiasi atau prestasi seorang siswa, di mana itu sebagai bukti prestasi seorang peserta didik dan keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh para pendidik. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian atau relevance, di mana maksudnya di sini adalah hasil karya yang dikumpulkan adalah hasil karya yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah Fadilah. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis penilaian portofolio. Para ahli membedakan portofolio itu menjadi beberapa jenis. Perbedaan itu bisa dari segi isinya atau segi fungsinya. Pertimbangan dari segi isinya misalnya adalah apakah semua hasil kerja peserta didik yang digunakan ataukah hasil kerja tertentu saja. Pertimbangan dari segi fungsi misalnya adalah apakah ini untuk keperluan penilaian formatif atau sumatif. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis portofolio. Yang pertama itu ada portofolio kerja atau working portfolio. Portofolio kerja adalah semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau periode waktu tertentu. Contohnya, portofolio kompetensi menulis peserta didik adalah mencakup semua tulisan mereka, baik yang masih berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, hingga tulisan jadi. Keberhasilan portofolio kerja bergantung pada kemampuan untuk merefleksikan dan mendokumentasikan kemajuan dalam proses belajar mengajar, baik dari sudut pandang peserta didik maupun sudut pandang guru. Bahan yang dimasukkan dalam portofolio kerja sebaiknya merupakan inisiatif peserta didik sendiri dan dimonitor oleh guru. Pada portofolio kerja ini, siswa diminta untuk menilai hasil kerja mereka. Seandainya bila belum mencapai target, mereka juga diminta untuk memikirkan strategi apa yang harus dilakukan supaya tercapai. Kemudian kita masuk ke portofolio yang kedua, yaitu portofolio dokumentasi atau documentary portfolio. Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja peserta didik pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Tidak seperti portofolio kerja yang hanya berisi semua hasil kerja. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja peserta didik, tetapi juga informasi proses menghasilkan produk tersebut. Portofolio dokumentasi menulis dalam bahasa Inggris, misalnya berisi hasil akhir tulisan dan juga draft serta komentar peserta didik dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Kemudian kita masuk ke portofolio yang ketiga, yaitu portofolio pilihan atau showcase portfolio. Portofolio pilihan digunakan untuk menunjukkan hasil terbalik yang dihasilkan oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Agar penilaian memberi informasi yang valid, maka isi portofolio hendaknya relevan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dinilai. Penentuan hasil kerja yang masuk dalam portofolio pilihan hendaknya juga berdasarkan pertimbangan bahwa hasil belajar atau kerja tersebut menambahkan informasi tentang capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran atau target kompetensi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahira Iramadania. Baik, saya Fahira Iramadania akan membahas tentang merancang penilaian portofolio.
Merancang penilaian portofolio adalah proses menyusun sistem evaluasi yang menggunakan karya peserta didik sebagai bahan utama dalam penilaian. Nah, penilaian yang di sini bukan melulu tentang hasil akhir atau suatu produk yang dihasilkannya, tetapi proses pengerjaannya juga dinilai. Nah, ketika merancang penilaian portofolio, para guru perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu tujuan, isi, pengelolaan, dan penilaian portofolio. Menurut Nico, terdapat 6 tahap yang harus dilalui ketika menggunakan penilaian portofolio ini, yaitu mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio, mengidentifikasi isi materi umum yang akan dinilai, mengidentifikasi pengorganisasian portofolio, menggunakan portofolio dalam praktik, evaluasi pelaksanaan portofolio, dan evaluasi portofolio secara umum. Kemudian, tahap-tahapan merancang portofolio dikembangkan sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dan fokus portofolio. Bentuklah portofolio termasuk isi dan siapa yang menentukan isi portofolio yang ditunjukkan oleh tujuan portofolio. Nah, bentuk, tujuan, dan bagaimana, mau kemana fokus portofolio ini dinilai gitu. Jadi, jika tujuannya untuk memantau proses dan untuk mendorong peserta didik dalam melakukan refleksi, maka portofolio yang sesuai adalah portofolio kerja. Sedangkan jika tujuannya untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar peserta didik, maka portofolio dokumentasilah yang sesuai. Nah, jika tujuannya hanya untuk menilai hasil akhir terbaik peserta didik, maka yang sesuai adalah portofolio pilihan. Jadi, penggunaan portofolio ini disesuaikan dengan tujuannya gitu. Kemudian yang kedua, menentukan isi portofolio. Nah, isi portofolio harus ditentukan sesuai dengan tujuan dan harus menunjukkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk itu, para guru perlu mempertimbangkan menentukan isi portofolio yang ingin dinilai, kemudian menentukan beberapa hal seperti jenis bukti atau bahan apa yang akan dimaksudkan, dan seberapa banyak bukti yang akan dimasukkan kepada penilaian portofolio. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi pengelolaan portofolio. Adapun identifikasi pengorganisasian pengelolaan portofolio ini untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan portofolio. Nah, menentukan siapa yang memilih dan siapa yang mengerjakan gitu, apakah guru atau bersama-sama antara peserta didik dan guru. Nah, itu harus diidentifikasi. Nah, yang keempat, mengembangkan kriteria dan format penilaian. Kriteria penilaian harus dirumuskan dengan jelas, baik, dan runtun yang berhubungan dengan proses maupun hasil belajar yang diharapkan. Kriteria atau cara penilaian perlu dijabarkan secara spesifik sehingga peserta didik paham apa yang dituntut dari penilaian agar dapat dilakukan secara konsisten. Nah, kriteria penilaian sangat bergantung pada kompetensi, cara menilai, dan evidence yang dinilai gitu. Nah, pada format penilaian haruslah mengacu kepada tujuan dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kelima, mengelola dan menafsirkan hasil penilaian portofolio dan evaluasi portofolio secara umum. Nah, jadi penilaian portofolio meliputi beberapa komponen, yaitu catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, dan profil perkembangan peserta didik. Dari hal tersebut perlu dikelola dan ditafsirkan hasil penilaian portofolionya. Kemudian, setelah melakukan penilaian, guru juga perlu melakukan evaluasi penilaian portofolio. Nah, hasil catatan guru merupakan hasil penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melaksanakan tugas portofolio. Nah, jadi berdasarkan ketiga komponen penilaian tersebut, penilaiannya dilakukan menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian ini dinyatakan dalam bentuk presentase atau persentase pencapaian dengan menggunakan standar kompetensi dalam rentang 0 sampai 10 atau 0 sampai 100.
Nah, biasanya kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar itu berkisar antar 0 sampai 100 dengan batas minimalnya 60% sesuai dengan kondisi masing-masing atau tingkat kemampuan akademis peserta didik maupun daya dukung guru dan sarana prasarana yang tersedia. Nah, setelah melakukan penilaian portofolio, seorang guru haruslah mengevaluasi penilaiannya. Jadi, dilakukan evaluasi portofolio secara umum. Adapun alat bantu bagi guru agar dapat memberikan penilaian lebih objektif, yaitu penilaiannya harus lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran yang nyata terhadap peserta didik, terhadap hasil pekerjaan peserta didik yang perlu dikembangkan dengan rubrik penilaian. Maka, para guru untuk melakukan penilaian portofolio, gunakanlah rubrik penilaian sebagai alat bantunya gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.